katanya kalau misalkan otak autisme itu berbeda ya, arsitekturnya itu berbeda. Kira-kira apa sih perbedaan otak anak autisme dengan anak-anak tipikal yang lainnya? Yang mana Pak? Motivasinya. Tentang neurofeedback. Anda tahu otak itu istirahat Pak? Ketika Anda keluar dari apa yang sedang Anda lakukan, itu dia istirahat. Halo, kembali lagi bersama saya Hovifa Nur Sabina, salah satu terapeutik educator dari TML Jakarta. Nah, kembali lagi bersama podcast TML kali ini dengan tema TML Menjawab. Penasaran? Jadi TML Menjawab ini adalah kumpulan pertanyaan yang diberikan di grup Aussie, Instagram, komentar YouTube, ataupun orang-orang yang bertanya nih tentang autisme. Nah, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, sudah siap ya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Jadi yang pertama itu adalah tentang otak anak autisme nih Pak. Jadi katanya kalau misalkan otak autisme itu berbeda ya, arsitekturnya itu berbeda. Kira-kira apa sih perbedaan otak anak autisme dengan anak-anak tipikal yang lainnya? Jadi ini adalah untuk meluruskan utamanya orang tua yang masih beranggapan bahwa ketika anaknya autis maka yang dicari adalah pengobatan untuk menyembuhkan autismenya, gitu ya. Padahal autisme itu sendiri sebenarnya sudah jelas-jelas merupakan keunikan daripada arsitektur neurofisiologis daripada otak, ya. Jadi memang autisme itu sendiri memang yang membuat munculnya autisme itu adalah karena keunikan daripada arsitektur neurofisiologis di otak. Contohnya misalnya di bagian hipokampusnya itu ya artiannya adalah kurang berkembangnya yang disebut sebagai apa sebutannya itu saya lupa ya, sel Purkinje ya, salah satunya adalah terkait dengan kurang berkembangnya Purkinje cells ya. Jadi itu satu ya, beda sekali antara otak yang tidak autis dengan otak yang anak yang autis. Yang kedua juga belakangan ada penemuan dari seorang peneliti di Italia ya. Peneliti di Italia, dia sedang bereksperimen pada saat itu dengan makak itu adalah kera yang biasa dipakai untuk topeng monyet, itu namanya makaka ya. Nah jadi makaka ini tiba-tiba dia melakukan ketika si eksperimenternya itu ngambil bola, lalu kemudian ada satu bagian dari otaknya ya, spesifik neuron yang kemudian dikenal sebagai mirror neuron itu menyala, yang artiannya adalah ketika dia memimik atau mengcopy aktivitas tersebut, ternyata itu direpresentasikan sebelumnya oleh mirror neuron tersebut gitu loh. Nah pada anak autis tidak memiliki mirror neuron tersebut, itulah yang menyebabkan salah satunya adalah kenapa mengalami kesulitan untuk yang disebut sebagai mirroring, atau artiannya adalah mengcopy atau memimik gitu ya. Nah inilah yang menyebabkan, jadi pendekatan atau analogi yang paling bagus untuk menjelaskan terkait dengan autisme itu ya seperti misalnya gitu ya, misalnya kalau saya bisa analogikan kayak orang yang terlahir dengan jarinya 6 atau yang disebut sebagai polidaktili. Polidaktili itu bukan penyakit, tapi kenapa orang tersebut memang sudah dari lahir dia terlahir dengan tangannya 6, jarinya 6 gitu ya. Keunikan seperti itu. Jadi pendekatan yang terbaik untuk autisme bukan disembuhkan, melainkan adalah diterapi untuk kemudian menutup gap ketidakmampuan antara kemampuan pada saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Kurang lebih seperti. Oke, sebenarnya berarti ada ciri khususnya banget ya tadi yang disebut dengan mirror neuron itu. Mirror neuron, betul. Ketahuan banget. Dan hal yang pentingnya itu adalah autisme itu tidak bisa disembuhkan karena memang sudah dari sananya berbeda dengan yang lainnya, tetapi yang pentingnya juga bagaimana kita bisa menutupi gap perbedaan itu ya Pak. Yeah. Nah berarti kira-kira bagaimana sih untuk otak ini kan nggak bisa diapa-apain dong, pasti bisa dimaksimalkan. Nah gimana sih cara untuk memaksimalkan anak autisme ini? Ya,
ketika kita mau memaksimalkan potensinya, berarti kan kita pertama kali harus tahu dulu dong, artinya ketidakmampuan dia di mana, gitu kan. Eh, Misalnya dengan kita menggunakan norma-norma tumbuh kembang gitu ya, banyak alat ukurnya. Misalnya salah satunya adalah Denver gitu ya, kita pakai Denver ya, atau Anda maksudnya orang tua itu pakai Denver gitu ya. Kira-kira pada usia katakan misalnya apa namanya 1 tahun 8 bulan gitu ya, dia tuh misalnya kalau dipanggil atau namanya disebut gitu ya, itu menengok ke arah suara gitu kan, atau kemudian misalnya ketika dia melihat orang yang dia kenal, dia itu mungkin dia tersenyum, sementara ketika melihat orang baru misalnya dia tuh mestinya memunculkan respon cemas gitu kan. Ketika artiannya adalah standar-standar atau norma-norma tersebut tidak muncul pada anak pada usianya gitu ya, berarti mestinya itu udah menjadi tanda atau lampu kuning. Oh berarti mungkin jangan-jangan ada apa-apa nih gitu ya. Nah jadi dengan demikian orang tuanya harus sensitif ya kan, orang tuanya oh berarti mungkin lebih baik dilakukan assessment ya kan, apakah anak ini memiliki gangguan pada tumbuh kembang seperti itu. Berarti yang pertama harus peka dulu nih, kira-kira apa ya yang terjadi masalah. Jadi kita sebagai orang tua juga harus tahu standar perkembangannya ya Pak ya. Betul, Jangan sekedar oh anaknya udah bisa jalan tapi bisa aja di sisi lain ada kekurangan ya, kayak gitu ya. jadi harus sering-sering apalagi pada developmental years ya, artinya harus dikonsulkan kepada profesional, apakah itu artinya dokter spesialis anak, apakah itu psikolog ya. Jadi dengan demikian bisa mengetahui perkembangan daripada tumbuh kembangnya. Dan ketika misalnya ada, biasanya kan autisme ini kita bicaranya adalah delay atau gap antara kemampuan anak seharusnya dengan kemampuan empirik atau kemampuan yang ada. Nah gap ini nih yang Anda harus ketahui. Jadi kalau seumpamanya orang tuanya misalnya mengetahui bahwa oh anak saya kok dipanggil nggak nengok, ya kan? Atau mungkin artinya kok ketika dia disenyumin dia nggak balas senyum, ngerti ya? Nah dengan demikian harusnya itu menjadi tanda tanya untuk kemudian dikonfirmasi dengan cara artinya apa, yaitu konsullah pada profesional. Karena kata kunci daripada terapi itu tahuannya, kata kunci daripada terapi itu adalah semakin dini semakin baik, gitu. Semakin dini semakin baik. Demikian juga nih. Jadi semakin dini semakin baik itu bukan berlebihan ya Pak Iya, ya. betul. Soalnya bisa jadi orang tua itu menganggap ngapain dibawa ke dokter kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang nih, gimana dong kalau misalkan biayanya, masalah biaya kira-kira saran dari Bapak gimana nih? Ya kembali lagi, ketika ada permasalahan biaya kan begini. Kemudian kalau seumpamanya biaya itu kan adalah nilai tambah yang kita berikan, ya kan, value yang kita berikan terhadap pelayanan daripada profesional gitu kan. Tapi kan kita membayar profesional apa yang dia lakukan, jasa yang dia lakukan. Sekiranya mungkin Bapak Ibu memiliki prioritas lain ya terkait dengan pembiayaan, artinya apa? Kan ini kan kita tidak membayar dokternya, tapi apa yang dilakukan si dokter. Kita tidak membayar terapisnya, tapi maksudnya si personnya, melainkan apa yang si terapis itu lakukan. Dengan demikian artinya apa? Ya kalau seumpamanya memang karena Bapak dan Ibu memiliki prioritas terkait dengan pembiayaan, ya kan? Maka lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh si terapis, atau lakukan apa edukasi dan aktivitas terapi sendiri di rumah. Libatkan juga orang-orang di rumah, ya kan? Karena itu ada kok namanya Erikson ya, Milton Erikson dia mengembangkan itu yang namanya strategic family therapy. Apa tuh Pak tuh? Strategic family therapy itu artinya adalah terapi yang dilakukan oleh orang di rumah. Ya bapaknya, ya ibunya, ya neneknya, ya kakeknya, ya kakaknya, ya adiknya gitu kan. Nggak ada masalah. Karena poinnya bukan dia tuh sembuh, karena terapi itu sendiri kan adalah sebenarnya perbaikan, ya kan? Perbaikan atau perubahan kemampuan atau kapasitas atau kapabilitas, ya kan? Perbaikan atau perubahan kapasitas kapabilitas karena pengalaman. Nggak ada definisinya adalah karena dokter, nggak ada definisinya karena profesor, nggak ada definisinya karena terapis, pengalaman. Jadi tugas daripada si profesional itu, sebutlah dokter, sebutlah terapis, sebutlah psikolog dan lain-lain, itu adalah menciptakan pengalaman terapeutik. Nah pengalaman terapeutiknya bisa diciptakan oleh orang tua. Tapi Pak, kalau orang tuanya nggak mengerti, mungkin Anda mau bertanya begitu, ya di train dong.
orang tuanya harus ditrain, orang tuanya harus belajar, orang tuanya harus paham gitu. Jadi kata kuncinya adalah, dan menurut saya di zaman sekarang yang istilahnya internet udah ada di handphone, di mana-mana ada punya akses gitu kan, bahkan kalau sumpahnya orang tua sangat murah sekali. Kalau orang tua nggak ngerti apa yang harus dilakukan, ya artinya pakai aja salah satunya Autismart ya, aplikasi tentang belajar autisme untuk orang tua. Dari mempelajari itu saja, kalau memang Anda benar-benar serius ingin artiannya memberikan edukasi dan terapi untuk anak Anda, bisa kok. Jadi kembali lagi, menurut saya biaya bukan menjadi faktor hambatan yang berbahaya. Karena Anda terlalu banyak rumination, berpikir mengenai biaya, malah Anda nggak melakukan tindakan. Ketika usia terus bertambah, akibatnya apa yang terjadi? Itu yang berbahaya. Semakin sulit untuk terjadinya perubahan tersebut. Demikian. Berarti catatan untuk orang tua itu kita harus peka, jangan jadikan biaya itu masalah, tetapi kita mau nggak nih belajar dengan yang ada gitu, dengan fasilitas yang kita punya, apalagi internet kan sekarang sudah mudah didapatkan seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu disupport dari lingkungannya, orang tuanya, ibu bapaknya itu penting banget. Jadi jangan sampai alasan biayanya nggak ada, itu jangan sampai. Catatan penting banget nih. Oke, kita next kali ya Pak ya. Saya mau tambahin sedikit ya. Jadi kemarin itu kan ada seorang orang tua yang kemudian udah diterapi, anaknya udah diterapi ya kan, saya nggak bisa sebut namanya ya. Udah diterapi sama beliau, tapi kemudian masih ada kekurangan dan memang ada progres walaupun sedikit gitu ya. Lalu ketika beliau datang dan kemudian kita justru menganjurkan supaya terapi aja sama orang tuanya, gitu kan. Dan yang dilakukan hanya berjalan, grounding ya, sekeliling perumahan dia. Dilalanya dalam 3 pekan, lonjakannya malah lebih luar biasa daripada terapi yang sudah dilakukan sekian tahun. Nah ini kan membuktikan bahwa artiannya adalah Anda bisa kok melakukannya kalau mau. Jadi semuanya murah. Yang mahal apa Pak? Motivasinya. Yang mahal motivasinya. Iya. Berarti itu harus dicari nih motivasi, soalnya nggak bisa tiba-tiba datang ya Pak ya. Iya betul banget. Oke, kita next Pak, tentang neurofeedback. Mungkin orang tua di sana, di luar sana banyak nih yang sudah mengenal istilah neurofeedback. Oke, terapi ini tuh kira-kira untuk autis ataupun tipikal nih Pak, apakah ada pengaruhnya, dan mungkin penjelasan dari Bapak gimana? Jadi tahun 1970-an ini kan para saintis di NASA itu menciptakan suatu teknologi ya. Karena ketika Anda menjadi astronot naik ke atas, ini kan ke antariksa, nggak ada siapa-siapa Bu. Anda nggak bisa dong istilahnya minta bantuan ke Mak Encik atau misalnya Anda ke Pak Acu gitu kan, nggak ada Pak Acu di atas sana gitu kan, karena itu kan hampa ya kan. So Anda harus rely on yourself. Anda harus benar-benar rely pada diri sendiri. Apa yang Anda harus lakukan? Apalagi istilahnya itu hampa dan benar-benar Anda harus konsen. Kalau seumpamanya Anda lagi benerin ya kan space station itu keluar antariksa, terus alat Anda katakan tangnya itu melayang-layang terbang gitu kan, makin lama makin jauh kan. Jadi akibatnya apa yang terjadi? Ya Anda terhambat. Itulah sebabnya NASA bilang penting banget nih para astronot untuk bisa konsen. Mereka ketemu dengan satu temuan namanya neurofeedback. Jadi melibatkan banyak elektrode yang dihubungkan kepada komputer. Jadi ketika seseorang itu konsen, itu ditandai dengan gelombang otaknya. Gelombang otaknya yang kemudian ditunjukkan di layar. Kita ngomong dulu gelombang otak gitu ya. Gelombang otak itu berarti ada mulai dari beta, kayak sekarang kita lagi ngomong, di bawahnya ada alfa, ya. Kalau seumpamanya Anda REM sleep, Anda udah mulai tidur, mata Anda bergerak, bola matanya ke kanan ke kiri itu pada saat mimpi diputar. Lalu ada theta, itu pada saat Anda meditatif gitu ya, misalnya cukup dalam gitu ya. Dan yang terakhir adalah delta, 0,5 sampai 3 Hz gitu ya. Itu adalah dreamless sleep. Artinya tidur tanpa mimpi ya. So, lalu kemudian ketika Anda sudah tahu itu, kondisi konsentrasi di mana Pak? Kondisi konsentrasi itu dicapai salah satunya adalah pada gelombang otak
antara beta dan alfa, namanya SMR atau sensory motor rhythm. Sensory motor rhythm itu artinya antara berapa ya? Sensory motor rhythm itu kalau beta itu artinya 8 sampai 13, 14 sampai 25 itu adalah beta ya. Beta itu antara 14 sampai 25 Hertz ya. Lalu kemudian ada alfa itu ada 8 sampai 13 gitu ya. Berarti antara angka itulah ya. Di situ tuh di tengah-tengah antara beta dengan alfa itu ada namanya SMR atau sensory motor rhythm. Itu dicirikan dengan fungsi kognisi yang paling optimal. Jadi orang berasumsi bahwa konsentrasi atau atensi itu adalah dicapai pada saat orang itu lebih didominasi oleh gelombang otak itu. Oke? Dan problemnya apa? Problemnya itu adalah, ingat, itu dikembangkan pertama kali adalah untuk non-autistik yang dia bisa mengerti instruksi. Dia karena melibatkan supaya Anda tahu bahwa neurofeedback itu meletakkan elektroda dengan yang disebut sebagai conductive pace. Pace itu kan pasta atau ya kayak odol tuh. Tapi konduktif, dia bisa mengantarkan listrik, ditempel ke elektrode, ditempel ke kepala. Ya. Ada rambut di tengah-tengah terhambat, Bu. Karena kan listriknya nggak bisa naik dong. Jadi artinya harus benar-benar dibuka scalpnya, lalu kemudian ditempel di situ. Dan dia harus duduk konsen. Jadi artinya Anda bisa mencermati sendiri ketika Anda melibatkan itu kepada anak autis yang gerak-gerak. Ngerti ya? Ya copot dia. Mengerti ya maksudnya? Atau dia belum ngerti instruksinya, harus ngapain, nggak ngerti dia. Akibatnya nggak berfungsi. Dengan demikian, kami itu membawa teknologi itu, ya. Dulu kita bawa dari Polandia ya, spesifik ya. Kita bawa dari Polandia. Itu tahun, saya lupa, tahun 2008 mungkin, tahun 2008. Iya, tahun 2008 2009 lah kita bawa itu, ya. Dan tapi itu adalah bukan untuk anak-anak autis loh. Pada saat itu adalah untuk anak-anak yang memiliki hambatan konsentrasi karena dia terlalu banyak main game, ya, main internet. Zaman itu adalah yang booming belum handphone tapi warnet, yang bisa sampai nginep di warnet gitu ya, sampai nggak sekolah besoknya gitu. Dan mereka kecanduan dengan itu dan kita bantu dengan itu gitu ya. Tapi kalau seumpamanya itu diaplikasikan untuk anak autis, nah ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena belum tentu A, dia ngerti instruksi, atau yang kedua B, dia terlalu banyak gerak-gerak, akibatnya elektrodanya copot, jadi sia-sia. Dan ingat, efek daripada neurofeedback itu ada repetisinya. Repetisinya minimal 40 seri. Jadi artinya saya nggak yakin juga sih artinya anak itu bisa melakukan itu. Jadi dari pengalaman sebagai praktisi neurofeedback, saya nggak yakin kalau seumpamanya itu bisa digunakan untuk autisme. Tapi harap dicatat ya, karena autisme ini kan spektrum. Kalau spektrum rendah ya mungkin bisa, karena dia bisa paham dan bisa diminta untuk duduk tenang. Tapi kalau dia itu yang spektrum yang middle sampai sulit ya, saya nggak yakin. Udah jelas banget, bisa diberikan kesimpulan dengan caranya dia harus yang tenang. Kita tahu sendiri dong kalau misalkan anak autisme itu banyak yang hiperaktif kayak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana bisa menyimpulkan sendiri juga ya Pak ya. Oke, next pertanyaan kali ya Pak. Jadi kapan sih sebenarnya otak itu istirahat? Karena ada pertanyaan bahkan pernyataan yang dia mendapatkan informasi kalau saat tidur itu jangan sampai didengerin lagu instrumen atau lagu apapun karena otaknya itu waktunya istirahat dan tidak bekerja. Kira-kira gimana tuh? Oke. Jadi saya sih mau sampaikan dulu dari contoh ya. Jadi supaya jelas tuh. Jadi kita ini kan bicara mengenai konsentrasi. Kalau seumpamanya konsentrasi ini bukan suatu hal yang baru, melainkan sudah dari dulu. Orang sudah belajar konsentrasi dari tahun, saya rasa 1500 tahun yang lalu ya.
Jadi ketika Siddhartha Gautama dia ngomong bahwa otak manusia itu seperti monyet liar yang suka lompat-lompat gitu. Jadi pentingnya Anda tuh harus bisa konsen. Itu satu. Nah problemnya adalah konsentrasi itu gimana caranya, kan gitu. Nah lalu kemudian ada yang bilang kosongkan pikiran. Ya gimana caranya mengosongkan pikiran? Karena kosong itu sendiri adalah suatu pemikiran. Kosongkan pikiran. Kamu mikirin kosong itu adalah pikiran, pemikiran. Jadi dengan demikian artiannya adalah pikiran itu tidak mungkin kosong. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau seumpamanya Anda bilang bahwa pada saat tidur otak manusia itu istirahat, jadi artiannya tidak ada aktivitas. Kalau otak manusia itu tidak ada aktivitas, berarti nggak ada yang memutar mimpi. Anda kan bermimpi. Masa? Iya Anda bermimpi? Enggak, malam tadi saya nggak bermimpi. Jadi Anda harus tahu bahwa ya kan gerakan mimpi, gelombang otak itu ya, dia turun dari beta pada saat Anda tidur, beta, alfa turun, lalu kemana ya sampai theta, delta, lalu naik lagi ke atas, lalu turun lagi. Nah setiap siklus ini ketika dia di bawah itu artinya adalah sekitar 90 sampai 60 sampai 150 menit kalau saya tidak salah ya. 60 sampai 150 menit. Artinya adalah setelah itu adalah periode mimpi. Habis itu Anda nggak bermimpi. Habis itu Anda mimpi. Habis itu Anda nggak bermimpi gitu ya. Jadi periode mimpi itu bukan sesuatu yang kayak Anda tidur terus mimpi full, nggak begitu. Dia terpotong-potong gitu ya. Nah kalau seumpamanya terpotong-potong tersebut dan ketika Anda naik itu kemudian Anda lupa, berarti maksudnya Anda lupa, maka otomatis Anda nggak sadar kalau Anda bermimpi. Tapi bukan berarti Anda nggak bermimpi gitu ya. Anda mimpi, cuman problemnya adalah mungkin Anda lupa gitu. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, lagian juga kalau seumpamanya gelombang otak itu kan udah diukur, ya kan, dari beta, alfa, ini dari atas ke bawah ya, beta, alfa, theta, delta. Delta 0,5 sampai 3 Hz. Delta itu adalah dreamless sleep, tidur tanpa mimpi. Iya. Theta, ya kan, itu adalah dari 3 sampai 8. Alfa itu adalah dari 8 sampai 13. Lalu kemudian beta itu adalah dari 13 sampai 25. Coba Anda cermati deh. Delta 0,5 sampai 3 Hz. Apa 0? Kan 0,5. Artinya masih ada wave, masih ada gelombang. Lah kalau umpamanya begini, apa dong? Check out dong. Bahaya juga ya itu ya. Jadi artinya nggak mungkin kalau Anda bilang bahwa otak manusia itu artinya tidak ada aktivitas. Kalau otak manusia tidak ada aktivitas, nggak akan mungkin gitu loh. Ketika sakratul maut sekalipun, yang paling akhir organ manusia, yang paling akhir itu berhenti ya otak. Gitu loh. Jadi poin yang mau saya sampaikan artinya adalah otak manusia dia pasti akan selalu aktif. Udah ya. Jadi dengan demikian otak manusia selalu aktif. Tidur itu kan dia melalui melalui siklus-siklus, ada REM sleep, lalu ada dreamless sleep ya. Jadi artinya REM sleep, dreamless sleep, lalu REM sleep lagi. REM itu rapid eye movement yang ditandai dengan bola mata itu bergerak ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ya. Pada saat bola mata itu bergerak ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, itu adalah pada saat mimpi Anda diputar. Nanti ketika malam Anda tidur, temannya atau adiknya atau apanya, matanya bergerak-gerak, colek. Mimpi apa? Pasti dia bisa jawab. Karena dia lagi fase mimpi. Mimpi apa? Pasti dia bisa jawab itu karena dia lagi fase mimpi. Gitu ya. Nah lalu kalau seumpamanya Anda sudah, poinnya yang mau saya sampaikan, nah karena itu artiannya adalah kondisi antara sadar dan tidak sadar, sadar dan ya tidak sadar ini pada saat itu. Nah, itulah sebenarnya ya kondisi di mana Anda itu bisa kemudian menggunakan itu untuk kemudian pembelajaran, inkorporasi namanya. Anda lagi tidur misalnya, di background Anda lagi mau tidur nih, di background ada orang ngobrol. Tiba-tiba obrolan itu kayak masuk ke dalam mimpi Anda. Pernah nggak kayak gitu? Nah itu namanya inkorporasi.
incorporation, jadi masuk terinkorporasi, masuk ke dalam situ. Dan daripada dengerin kayak gitu, apa enggak misalnya Anda dengerin murotal, apa enggak misalnya Anda dengerin pelajaran, ya yang simpel-simpel, atau Anda mensugesti diri Anda yang bagus-bagus misalnya, ngerti nggak? Ya kan? Jadi Anda membuat, artinya adalah memprogram diri Anda, kan begitu. Jadi artinya bagus-bagus bisa masuk dong. Seperti Anda tahu bahwa saya kenal seseorang, saya nggak akan sebut namanya gitu ya. Misalnya dia nggak pernah minum air putih, misalnya. Pokoknya minumnya adalah air yang berwarna, harus air yang berwarna, misalnya gitu ya. Yang manis. Yang manis ya, harus manis gitu ya. Harus yang manis, nggak level lah kalau air putih gitu ya. Nah, harus manis gitu ya. Nah itu kan adalah proyeksi daripada keyakinan dia, cara dia berpikir, frame of reference dia. Menurut Anda frame of reference yang memutar siapa? Atau frame of reference itu terbentuk karena apa? Ya karena pengalaman yang dia lihat sehari-hari dan itu diputar terus di dalam kepalanya. Tentu secara tidak sadar atau yang disebut sebagai sistem 1, sistem 2. Pikiran sadar dan luar sadar bukan apa? Bukan psikologi populer loh, bukan. Psikologi populer tahu ya, yang artinya self help books gitu, bukan. Itu diteliti loh oleh Kahneman, dapat Nobel lagi. Jadi itu bukan main-main, itu artinya itu emang hard science gitu loh, ya kan? Nah itu yang memutar belief Anda. Nah dengan demikian, kalau seumpamanya otak berarti udah jelas ya, tidak pernah berada dalam kondisi dia itu nol atau nggak ada, itu satu. Nah dengan demikian banyak juga yang kemudian menyadari bahwa pertanyaannya kan adalah begini, tega amat sih, masa sampai tidur segala dipakai untuk belajar? Iya lagi, itu penting banget. Harapan hidup, usia harapan hidup, berarti UHH ya. Usia harapan hidup orang Indonesia katakan 70 tahun. Sepertiganya udah habis di tempat tidur, percaya nggak? Anda tidur kan 8 jam, satu hari ada 24 jam, berarti kan udah sepertiganya. Berarti kalau 70 dikali sepertiga, berarti sekitar berapa? 20-an, 23 tahunan udah habis di tempat tidur. Dengan demikian yang mau disampaikan artinya apa? Yang mau disampaikan orang-orang di luar sana banyak yang meningkatkan produktivitas mereka, bagaimana caranya untuk saya menguasai bahasa asing pada saat saya lagi tidur, misalnya itu. Jadi dengan demikian Anda harus paham itu ya, untuk meningkatkan produktivitas. Tapi saya mau kasih tahu sedikit history of science ya, history of science. Anda tahu double helix DNA nggak? DNA itu kan yang menemukan Watson and Crick. Dia cari di lab nggak ketemu. Lalu kemudian pada saat dia tidur, ini ada proses yang disebut saturation, tapi mungkin saya rasa nanti di cover di bidang lain, maksudnya di podcast lain ya, saturation. Dia mimpi nih, ada ular lagi kawin. Dia buru-buru besok paginya dicoba di labnya dia. Ya kan? Wah ternyata ketemu tuh, berarti inilah kode yang udah dia cari selama sekian tahun tentang DNA, dan dia dapat Nobel dari situ. Jadi Nobel terkait dengan model helix DNA dapetnya dari mana? Ketika dia mimpi. Masih Anda mau bilang bahwa tidur itu nggak ada manfaatnya? Masih Anda bilang bahwa tidur itu artinya adalah bukan ada kaitannya dengan kreativitas? Masih Anda bilang bahwa tidur itu nggak bisa dipakai untuk pembelajaran? Nah kalau seumpamanya Anda mau cek lagi, saya kasih bukunya beberapa. Why We Nap, Mario Stampi. Tuh, kalau saya nggak salah namanya Mario Stampi. Why We Nap. Atau yang kedua misalnya The Mind at Night. Itu cerita full ya, The Mind at Night itu jurnalis science tentang semua penelitian tentang tidur ada di situ. Ya. Atau yang paling saya suka, Symphony of the Brain. Symphony of the Brain itu Johnson Stephen Johnson, Symphony of the Brain. Anda akan belajar banyak tentang otak manusia di situ dan bagaimana Anda bisa mendevelopnya. Maksudnya gini loh, kalau mobil motor dimodif, kenapa Anda nggak modif otak Anda? Ya, membuatnya menjadi lebih cerdas, membuatnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih kreatif dan lain-lain. Kurang lebih itu jawabannya. Banyak banget yang didapatkan ya. Jadi mungkin garis besarnya itu adalah
otak itu bisa istirahat ya, tetapi nggak sampai nol banget gitu, dan itu tuh kesempatan juga untuk menyerap banyak saat tidur gitu ya berarti. Ini saya suka sekali ya, otak itu istirahat itu kapan sih? Anda tahu nggak otak itu istirahat kapan? Ketika Anda keluar dari apa yang sedang Anda lakukan, itu dia istirahat. Jadi kalau seumpamanya Anda sedang misalnya menulis skripsi gitu ya, sekian jam Anda menulis, gitu. Kalau Anda mau istirahat, gimana caranya? Anda keluar dari aktivitas tersebut, misalnya jalan ke taman, ya kan? Atau misalnya Anda yang lain lah, ya. Yang lain itu maksudnya apa? Yang lain itu maksudnya begini. Jadi keluar dari aktivitas tersebut, keluar dari ini, tapi ini tentang atensi ya. Atensi itu ada dua, voluntary dan involuntary. Berarti Anda harus keluar dari voluntary attention menjadi ke involuntary attention. Involuntary attention itu apa? Walk in the park misalnya. Anda jalan di taman. Itulah sebabnya semua peneliti-peneliti yang bagus gitu ya, dia punya kebiasaan jalan di taman. Darwin, ya, Charles Darwin, itu dia terbiasa punya kebiasaan pagi dia jalan di taman, ya. Atau misalnya Jung, dia menulis bukunya yang fenomenal itu ketika dia pindah ke desa, lalu kemudian dia memang fokus di situ. Nah, dengan demikian artinya apa? Bahwa itu membuat dia kebiasaan untuk ketika dia capek nulis, dia keluar menghirup udara apa segala macam, dia dapat lagi inspirasi, dia masuk lagi. Jadi istirahat itu nggak melulu harus tidur, itu poin saya, ya. Ingat ya, dari voluntary attention pindah ke involuntary. Beda nih ceritanya nih, kalau voluntary attention Anda ke voluntary lagi. Misalnya habis ngerjain skripsi, Anda ngegame. Itu kan ngerti nggak maksudnya? Anda fokus lagi, voluntary attention, ya itu namanya bukan istirahat. Cuman egonya yang memenuhi ego sebenarnya. Kurang lebih. Menarik banget nih pembahasan tentang otaknya, kayak rumit, kompleks, tapi itu tuh berhubungan sama keseharian kita sebenarnya. Apalagi anak autis gitu ya Pak, cocok banget untuk jalan-jalan berarti kan ya, untuk melihat yang hijau-hijau. Kemarin kayak Keragunan, TML kemarin habis dari Ragunan itu melihat yang hijau-hijau, lihat hewan-hewan. Dan kalau di TML sendiri ada TML Therapeutic Farm, di situ juga bisa memberikan rileks ya, rasa relaksasi untuk anak-anak, entah itu autisme ataupun anak tipikal kayak gitu ya. Nah, mungkin dari kawan-kawan saya, jadi di sini kami tidak hanya berdua, ada kawan-kawan seperjuangan saya yang mungkin ada ingin bertanya, silakan, saya memberikan kesempatan langsung. Jadi bicara tentang tidur nih Pak, banyak sekali pertanyaan yang masuk dari orang tua itu, ternyata anaknya tuh sulit tidur. Bisa dikasih tips sedikit aja, bagaimana cara menanganinya? Oke ya, jadi tidur ini juga sebenarnya nomor satu yang harus diyakini adalah tidur itu adalah skill. Jadi artinya kalau tidur itu adalah skill, berarti tidur itu sebenarnya punya prosedur. Karena kalau seumpamanya Anda tidak punya skill tersebut, ya, tidak menguasai skill tersebut, maka apa yang terjadi adalah Anda akan mengalami yang disebut sleep apnea, ya, kesulitan tidur. Nah, pendekatan tidur dulu kan ada dua. Anda melihat tidur tuh ada dua nih, sama kayak makan. Maksudnya gimana Pak? Hari-hari Anda makan banyak, hari besok Anda makan dikit. Bergantung aktivitas, bergantung beban. Kalau Anda nggak terlalu banyak kerja, ya mungkin Anda makannya nggak banyak. Tapi ketika Anda banyak kerja, ya mungkin makannya banyak, gitu kan gitu ya. Berarti tidur tuh sama kayak makan. Jadi ketika Anda misalnya selama sekian hari Anda nggak tidur karena mengerjakan sesuatu, ya wajar kalau tidurnya jadi lama. Tapi kalau Anda terlalu lama tidur dan hari ketika Anda bangun nggak ada terlalu banyak aktivitas, jadi Anda susah tidur, ngerti nggak maksudnya? Nah, dengan demikian pendekatan tidur itu ada dua. Ada pendekatan yang namanya biologis, dan ada pendekatan yang teratur, ya, teratur. Nah, kalau yang sistematis namanya. Kalau pendekatan yang biologis, saya tidur ketika saya ngantuk. Tuh. Kalau yang sistematis, pokoknya jam berapapun, jam tertentu, mau ngantuk nggak ngantuk, saya tidur. Ya? Nah, problemnya kalau semua pendekatan yang sistematis, kalau pendekatan yang biologis dulu. Kalau pendekatan yang biologis, Anda kan harus sekolah. Kalau Anda tidurnya adalah misalnya, katakan, belum ngantuk nih, jam 2.
ya apalagi kalau Anda pakai handphone itu kan. Akibatnya ketika mestinya bangun jam 5, jam 6 gitu ya untuk persiapan sekolah atau kerja atau yang lainnya gitu kan, akibatnya Anda kesiangan karena masih ngantuk atau mungkin badan dipaksakan jadi nggak fresh gitu kan. Berarti pendekatan biologis ada kekurangan. Kalau pendekatan sistematis juga demikian. Artinya pokoknya jam 9 saya harus tidur gitu kan. Jam 10 saya harus sudah tidur gitu kan. Tapi karena Anda nggak ada aktivitas, jam 9, jam 10 Anda belum ngantuk. Akibatnya ya Anda kelimpungan. Dan kalau dibiarkan lama-lama misalnya cemas, kalau Anda misalnya memiliki profil pencemas, Anda bisa kena yang namanya insomnia. Nggak bisa tidur malah. Nanti kan Anda mulai meyakini jangan-jangan saya butuh obat tidur dan lain-lain gitu ya. Itu juga berarti sistematis, berarti ada kelemahan. Kalau gitu gimana caranya? Ya kita gabungkan aja antara biologis dengan sistematis. Artinya adalah ketika Anda mau tidur, misalnya Anda tidur jam 9 gitu kan, berarti Anda udah masuk ke kamar nih. Lalu katakan Anda ambil waktu, misalnya 30 menit, berarti jam 8.30 ya kan? Jam 9 ya Anda udah masuk. Jam 8 Anda udah jam 8.30 Anda udah masuk, lalu melakukan aktivitas mental. Contohnya apa tuh, Pak? Nulis, baca, yang pasti bukan TikTok, kan gitu ya, nulis atau baca gitu ya. Itu kan akan menguras tenaga mental. Ah, kok bisa Pak? Kayak Anda ini kalau seumpamanya istilahnya baca kan pasti ngantuk dong, ngerti ya? Karena menguras energi mental. Jadi dengan demikian artinya apa ngantuk. Kalau anak autisme, Pak? Ya, ini saya mau jelasin dulu. Iya. Poinnya artinya untuk yang autis berarti ada prosedur yang dia harus lakukan, menguras energi mental. Ya autis juga demikian, tentu bukan dengan membaca. Misalnya orang tuanya menempatkan, yaudah deh, kalau dia belum ngantuk, trampolin dulu. Nanti ya, atau nembok dulu. Ya nggak mungkin ya nembok. Nggak mungkin. Nggak, bukan nembok ya, yang lain. Dia trampolin atau mungkin dia main apa dulu, ya kan sampai dia ngantuk gitu kan. Lalu kemudian akan jauh lebih bagus kalau dikasih analog marking, penanda, misalnya nih sampai alarmnya bunyi ya, misalnya gitu kan, lalu ngantuk, tidur. Misalnya. Nah autisme ini kan salah satunya ditandai tidak hanya alergi, tapi juga yang paling banyak itu adalah biasanya kesulitan tidur, ya kesulitan tidur. Nah untuk autisme atau kesulitan tidur pada autisme, Anda bisa melakukan dengan cara apa? Satu tips, satu trik dari kami ya, itu artinya adalah dengan disebut sebagai sleep rotation. Sleep rotation itu artinya misalnya, anaknya tidurnya nggak bisa nih, bisa sampai jam 1, ya nggak ada masalah. Tapi bangun jadi jam 9, gitu, misalnya jam 8, nggak ada masalah. Artinya Anda terus lakukan jam 1, lalu kemudian Anda tambah besoknya. Jadi apa? Jadi jam 2. Anda tahan dulu dia tidurnya, supaya dia tidurnya nanti jadi jam 2. Jam 2, nggak ada masalah. Nanti bangunnya jam 10 gitu, nggak ada masalah. Sleep rotation itu artinya Anda tahan lagi nanti. Jam 3. Terus ya kan nanti jam 4 terus Anda tahan jam 5, jam 6, nanti dia akan balik, kan muter dia. Nah ketika udah muter, nah berhenti di situ. Gimana caranya Pak? Ya itu ada teknisnya, tapi kurang lebih konsepnya yang saya buat artinya sleep rotation itu Anda buat seperti itu konsepnya. Kalau prakteknya gimana ya Anda buat, lakukan aktivitas apakah main Lego, apakah baca story atau apa yang dia suka. Yang intinya adalah menguras energi mentalnya. Paham ya maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik ya. Semoga itu menjadi tips ala TML lagi nih, biar bisa dicobain gitu ya Pak. Karena itu emang banyak pertanyaan yang seperti itu, dan alhamdulillahnya sih di siswa TML ini nggak ada keluhan itu ya. Karena mungkin dari pagi jam 9 sampai jam 3 aktivitas terus. Terus malah ceritainnya setelah itu udah capek langsung tidur. Nah ini kita beranjak ke pertanyaan puncak kita nih Pak, terakhir ya. Jadi ada perbincangan rame nih tentang Broca dan Wernicke. Katanya itu berhubungan dengan kemampuan bahasa. Apalagi kan anak autis itu ada masalah di bahasa ya, komunikasi. Bisa dijelaskan mungkin Pak? Jadi Broca dan Wernicke itu adalah bagian di otak ya, nama daerah di otak. Broca area dan Wernicke area ya. Ini adalah nama peneliti, namanya Broca dan Wernicke. Dua-duanya meneliti pada masa yang berbeda, di tempat yang berbeda gitu ya. Nah Broca dan Wernicke ini daerah yang sebenarnya artinya adalah berkontribusi terhadap kesulitan bicara. Tapi beda. Kalau Broca
itu ya, kalau Anda punya masalah di Broca atau yang disebut Broca area, maka masalahnya itu adalah Anda itu ngomongnya ngawur secara grammar, strukturnya ngawur untuk menjelaskan sesuatu. Ngerti ya maksudnya? Bisa jadi kebalik-kebalik, atau bisa jadi nggak ada kata hubung, atau nggak, intinya kebalik-balik dan lain-lain. Itu kalau Broca. Kalau Wernicke itu beda. Anda ngomong kayak kedengarannya fasih, fasih, lancar, jelas, artikulasi jelas, tapi meaningless. Anda nggak bisa menarik kesimpulan dari itu. Ngerti ya? Ya, Anda susah. Saya sebutkan contohnya, maksudnya dia ngomong panjang, seolah-olah jelas, seolah-olah ada maksudnya, tapi kalau Anda dengarkan nggak ada maksudnya, muter aja di situ sebenarnya. Jadi meaningless. Nah itu kalau Wernicke. Namanya itu yang disebut sebagai disorder of language atau yang disebut sebagai apasia, kesulitan berbahasa, hambatan berbahasa. Nah ini dua hal yang berbeda, areanya aja berbeda gitu ya. Saya harus jelasin sedikit nih, otak. Untuk menstudi otak itu ada area-areanya. Ini yang di kening, ini namanya di sini nih di sini, ini namanya frontal, lobus frontal atau frontal lobes. Di atasnya ya, ada parietal sini. Di belakang sini ada occipital, ya, visual cortex di sini. Di sini dua nih kanan kiri itu namanya temporal. Oke. Nah, kalau seumpamanya si Broca letaknya itu adalah di frontal sebelah kiri. Kesulitannya di sini. Kalau Wernicke itu adalah hambatannya adalah di temporal. Kan beda daerahnya. Kalau seumpamanya Broca tuh terkait dengan motor strik. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan apa namanya Broca dan Wernicke. Tapi yang mau saya sampaikan itu satu ya. Broca area dan Wernicke area itu ketika dia menemukan tidak ada kaitannya dengan autis. Berarti ya, itu nggak ada kaitannya dengan autis. Itu beda lagi, dia memang punya hambatan bahasa, tapi dia tidak autis. Itu loh. Jadi ya kalau seumpamanya ada kejadian seperti itu bisa jadi, tapi pada saat dia menemukan itu tidak ada kaitannya dengan autis. Paham ya maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Nah itu tentang otak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya masyarakat umum ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih, nggak cuma tentang otak, tapi yang berkaitan dengan autisme, bisa langsung di kolom komentar atau enggak ditulis di grup atau DM Instagram kami, itu boleh banget, karena kami berupaya untuk memberikan informasi ter-up-to-date untuk teman-teman semua, untuk siapapun yang melihat, masyarakat umum, khususnya orang tua yang memiliki anak autisme, khususnya di YouTube TML. Dan mungkin ada lagi yang Bapak ingin sampaikan? Intinya adalah menurut saya terapi itu penting, tapi kembali lagi seperti yang tadi di awal, terapi itu nggak mesti terkait dengan biaya ya. Artinya tonggak atau garda terdepan daripada terapi menurut saya adalah orang tuanya. Jadi percuma juga Anda terapi kalau sebenarnya Anda nggak ngerti esensi terapi itu apa, jadi ngabisin duit malah, gitu kan. Tapi sebaliknya kalau Anda paham tentang terapi itu apa yang harus dilakukan untuk edukasi dan terapi anak autis, maka otomatis malah Anda akan menghemat pengeluaran. Jadi dengan demikian mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan, baik podcast, baik YouTube, baik IG, baik WhatsApp, baik training dan lain-lain, ujungnya cuma satu, yaitu adalah bagaimana memberdayakan para orang tua. Ya, karena permasalahan autisme ini kan tidak hanya terkait dengan anak, tapi juga terkait dengan keluarga. Pasti orang tuanya stres, anaknya gimana masa depannya, belum lagi keluarganya stres, belum lagi biaya ya, itu 3-6 kali lipat lebih besar. Jadi karena kami sadar itu, mudah-mudahan ini adalah kontribusi kita ya, untuk kemudian membantu para orang tua di seluruh Indonesia ya. Dengan demikian karena autisme ini bukan hanya permasalahan kota besar. Bayangkan kalau sumpahnya Anda tinggal di daerah 3T yang terluar, terpencil, tertinggal gitu ya, yang tidak punya layanan profesional autisme, harapannya dengan kita memberikan ini ya, kontribusi ini,
itu bisa mereka melakukan di rumah. Kurang lebih itu. Oke, mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa untuk terus tonton video kami, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya karena agar selalu tahu info terbaru dari YouTube TML ini. Terus tonton videonya, share, like, komen, dan sampai jumpa.